Dan pemirsa, kita kembali pada pembahasan eskalasi di Timur Tengah. Pemirsa, tadi kita sudah menayangkan pada tayangan sebelumnya terkait dengan eskalasi yang ada di Timur Tengah, yakni peperangan ataupun mulai dari serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Dan untuk membahas dinamika yang terjadi saat ini, pemirsa, kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sudah ada pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman, kemudian juga anggota Komisi 1 DPR RI, sudah ada Bang Oleh Soleh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama dengan kami. Mungkin saya akan langsung saja. Yang pertama saya ingin ke Bang Oleh. Bang Oleh, ini kalau kita lihat ya, terkait dengan eskalasi di Timur Tengah, mungkin yang paling terbaru kalau dari dalam negeri, ini Presiden Prabowo Subianto, begitu ya. Ini langsung menghubungi putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk meminta penghentian aksi militer di Timur Tengah. Saya ingin meminta pendapatnya dari Bang Oleh. DPR melihat langkah ini seperti apa? Apakah ini bagian dari strategi yang memang resmi, begitukah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kita, atau seperti apa? Dan sebelum menjawabnya, kami juga ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa sebelum dialog ini kami juga sudah mengundang dari jajaran pemerintah, baik itu dari KSP maupun juga dari Kementerian Luar Negeri, namun dengan berbagai alasan masih belum bisa bergabung bersama dengan kami sampai dengan dialog ini dimulai. Bang Oleh, kalau begitu silakan tanggapannya dari DPR. Pada prinsipnya saya mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Presiden untuk meredakan eskalasi peperangan yang ada di Timur Tengah, terutama AI dengan Iran ini. Pada dasarnya semua orang mungkin merasa ragu atau bagaimanapun, akan tetapi kita harus mengapresiasi bagaimana langkah sekecil apapun agar perang ini bisa segera mungkin berhenti. Karena dampak perang ini bukan hanya mereka yang bertikai, tetapi seluruh dunia juga terdampak akibat daripada naiknya harga energi, dan tentu ini juga akan berpengaruh kepada semua negara. Dan perlu saya tegaskan bahwa siapapun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang memiliki koneksi, yang memiliki hubungan, saya rasa baik untuk melakukan sebuah upaya agar perang ini segera bisa selesai. Jadi langkah kecil apapun DPR akan tetap mengapresiasi dan tentunya mendukung sesuai dengan amanat undang-undang kita menjaga perdamaian dunia. Ya, nah kalau begitu saya juga ingin pandangannya dari Ibu Dina. Kalau Bu Dina sendiri melihat langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung menghubungi Mohammed bin Salman untuk meminta penghentian aksi militer di Timur Tengah. Artinya kan ini sudah melibatkan aktor lain begitu ya yang ada di Timur Tengah. Apakah mungkin menurut Anda sebegitu berpengaruhnya dari Arab Saudi ini, terutama adalah Mohammed bin Salman, untuk kemudian bisa menghentikan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah? Dan untuk melihat langkah dari Presiden Prabowo Subianto, pengamatan Anda seperti apa, Bu Dida? Ya, baik. Pertama saya minta tolong, ini ada suara yang bocor sepertinya. Kedua, jadi begini, dari sisi niat baik, tentu kita percaya bahwa Pak Prabowo punya niat baik ya, dengan cara menelpon Raja Arab Saudi, MBS, terus juga putra mahkota Arab Saudi. Cuma pertanyaan saya adalah, apakah MBS ini sebenarnya pihak yang terlibat gitu kan, atau dia bisa menjadi mediator? Kalau kita lihat faktanya, perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel itu menggunakan pangkalan militer Amerika di kawasan, termasuk di Saudi juga
juga Bahrain, Kuwait, Qatar, dan lain-lain. Sehingga negara-negara Arab ini justru sebenarnya adalah pihak yang terlibat. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Pak Presiden Prabowo itu ketika menghubungi MBS ini isinya apa? Sebenarnya pertanyaan intinya gitu ya. Jadi beliau bicara apa? Iya. Kalau seandainya meminta MBS untuk jangan lagi mengizinkan pangkalan militernya digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran, Iya. saya pikir itu sangat bagus ya. Karena memang sebenarnya kan bukan Iran secara sengaja mau menyerang negara-negara Arab ini, tapi karena ada pangkalan militer di sana. Dan kedua, saya pikir langkah yang dilakukan Indonesia, langkah-langkah diplomasi Indonesia itu dalam sebuah skema yang jelas gitu ya. Jadi tidak istilahnya tidak seperti terpisah-pisah satu sama lain gitu ya, tapi dalam skema yang jelas. Misalnya yang paling bagus sebenarnya adalah mengaktifkan forum multilateralisme, misalnya kita mengadakan KTT luar biasa OKI misalnya, atau mengaktifkan gerakan non-blok. Kalau PBB kita lihat terakhir malah justru PBB mengeluarkan resolusi justru malah meminta Iran untuk menahan serangan, tidak lagi menyerang, padahal Iran kan posisinya membalas, sehingga sudah kelihatan tidak adil di sini ya. Tapi kalau Indonesia betul-betul mau mengupayakan konflik ini berhenti, dan kenapa? Karena itu kepentingan kita juga. Ketika ekonomi menjadi sulit, ya kan kita mendapatkan dampaknya, sehingga memang kita berkepentingan untuk berperan aktif di sini. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti ke Bang Oleh. Bang Oleh, apakah Komisi 1 ini sudah mendapatkankah penjelasan dari pemerintah atau mungkin dari Kementerian Luar Negeri begitu ya terkait dengan isi dari komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan MBS ini? Tujuan komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto juga seperti apa? Karena memang kita ketahui kalau Arab Saudi pun ada pangkalan militer Amerika Serikat seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina, menjadi salah satu negara yang juga berkontribusi begitu ya sebetulnya untuk kemudian menyerang negara Iran. Sebetulnya seperti apa isi dari komunikasi tersebut? Saya sepakat juga kalau misalkan isi diplomasi ini harus jelas, tracknya harus jelas, kemudian terminal akhirnya juga harus jelas, dan kami juga sepakat kalau misalkan juga menghidupkan forum-forum diplomasi internasional. Akan tetapi ini kan perangnya sudah kejadian. Kita tidak melihat lagi siapa yang menyerang, siapa yang membalas, tidak ke sana. Tetapi yang dimauin oleh masyarakat dunia ini adalah bahwa berhentinya perang. Kembali lagi ke meja perundingan. Apa-apa yang diinginkan oleh Amerika, apa-apa yang diinginkan oleh Iran. Walaupun secara hati nurani, kita juga sangat tidak sepakat atas arogansi Amerika. Akan tetapi ini kan kalau misalkan semua arogan, akankah berhenti perang? Kalau semuanya ego. Nah, dalam rangka menurunkan ego kedua belah pihak, kita berhusnudon kepada Pak Presiden. Pak Presiden mencari jalan atau mencari teluk lain. Kemana harus meredakan dua belah pihak ini. Terkait soal bagaimana untuk menghentikan Amerika menyerang Iran, begitu juga sebaliknya, ini kan semua sedang mencari formulasi bagaimana bisa diterima oleh dua belah pihak. Yang kita bahas hari ini adalah ikhtiar Pak Presiden terkait sukses atau tidak suksesnya. Ya, kita sebagai bangsa dan negara, tentunya saya secara pribadi sebagai anggota DPR Komisi 1 mengapresiasi atas segala usaha beliau untuk bagaimana sesegera mungkin segera perang ini berakhir. Ya. Itu saja. Oke, baik. Tentunya kita mencari segala jalan dan juga upaya begitu, termasuk yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bu Dina, tapi kalau kita melihat jika Amerika Serikat saja ini berani untuk memveto resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, apakah masuk akal ketika kita pun realistiskah berharap satu telepon dari Indonesia bisa mengubah dinamika militer di Timur Tengah? Analisa Anda seperti apa? Iya, tentu semua sudah tahu jawabannya ya, saya pikir karena kita menelpon
diskusi kita hari ini Pak Prabowo menelpon MBS gitu ya, dan kita tahu MBS ini bukan aktor yang pengambil keputusan gitu. Bahkan sebenarnya dia inferior terhadap Amerika Serikat, terbukti tidak mampu ya menghentikan Amerika untuk memakai tanahnya, pangkalan militer yang ada di Arab Saudi untuk melakukan serangan. Padahal sebenarnya kan Arab Saudi sangat dirugikan ya dalam perang ini. Bukan hanya Arab Saudi, seluruh negara-negara Teluk itu rugi gara-gara perang ini. Bisnisnya terhambat, bandara ditutup, investasi juga kocar-kacir. Artinya apa? Mereka berkepentingan untuk menghentikan perang. Saya berharap memang pidatonya atau pesan dari Pak Presiden kepada MBS justru ini ya, memberikan dukungan gitu kepada Arab Saudi untuk berani melakukan tindakan. Saya pikir seandainya dukungan ini pun digalang oleh Pak Presiden dengan negara-negara lain, lalu bersama-sama mengatakan kepada Saudi, ke Qatar juga, Uni Emirat Arab juga, bahwa kita akan bersama, kita akan tolong, kita akan gotong royong untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ya, karena kuncinya adalah sebenarnya kalau negara-negara Arab ini tidak ingin diserang oleh Iran, ya mereka berhenti mengizinkan Amerika Serikat untuk memakai tanah mereka ya untuk sebagai basis serangan. Dan kembali lagi, posisi kita dalam situasi ini tidak dalam rangka merendahkan, posisi kita memang bukan aktor utama gitu ya, sehingga ya kalau misalnya berharap akan ada dampak yang real, akan ada dampak yang besar, tentu jauh ya, tapi ya mungkin bisa mewarnai, mungkin ya bisa memperlihatkan bahwa Indonesia concern dalam urusan ini dan mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Indonesia bukan aktor utama dalam konflik ini, begitu, terutama juga sebagai negara yang kita ketahui dengan prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan juga aktif, begitu ya. Nah, kalau menurut Bang Oleh Soleh, apakah dengan selaraskah dengan prinsip yang kita miliki, politik luar negeri kita begitu bebas aktif, atau ini malah justru kemudian menimbulkan ya persepsi keberpihakan Indonesia dalam suatu konflik global, Bang Oleh? Dan apakah DPR melihat adakah peluang bagi Indonesia untuk kemudian memainkan peran yang lebih besar sebagai mediator atau fasilitator perdamaian di Timur Tengah? Bang Oleh? Bang Oleh? Baik, tampaknya Bang Oleh mengalami kendala komunikasi, gangguan jaringan. Kalau begitu saya lempar saja ke Bu Dina. Kalau dari Bu Dina, bagaimana seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dina, apakah kemudian Indonesia kita tahu bukan menjadi aktor utama dalam konflik ini, tapi dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini menimbulkankah persepsi yang lain? Begitu, akankah kita kemudian dipandang berpihak pada suatu negara tertentu yang terlibat dalam konflik global ini, Bu Dina? Ya, yang pertama kan kita juga tidak tahu apa isi pembicaraan tersebut ya, sehingga sulit untuk berkomentar gitu terkait pembicaraan itu sendiri. Tapi terkait kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, itu sebenarnya bebas aktif ini bukan berarti kita pragmatis atau netral. Netral dalam kondisi ketika yang salah dan yang benar itu sudah jelas gitu ya. Bebas aktif itu dipandu oleh nilai yang kita punya, oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bicara bahwa kita ingin mewujudkan perdamaian dunia, kita melawan penjajahan, kita ingin menegakkan keadilan di muka bumi. Artinya bebas aktif kita itu berani bersikap ketika situasinya sudah jelas. Nah, saat ini kan sebenarnya pelanggar hukum internasional itu sudah jelas siapa, yaitu Amerika Serikat dan Israel, melanggar pasal 2 Piagam PBB. Dan pihak Iran juga sudah jelas berhak untuk melawan pasal 51 Piagam PBB. Dalam situasi ini ketika bersikap netral dan menyatakan tidak memihak siapapun, itu justru saya pikir bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita, dan bukan itu yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri bebas aktif itu. Oke, baik. Artinya memang keberpihakan dari kebijakan luar negeri bebas aktif ini adalah keberpihakan ataupun berkepentingan pada satu terkait dengan kepentingan kemanusiaan dan lain sebagainya. Bu Dina, kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Bu Dina, salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bu Dina. Oke, terima kasih Mbak Nisa.